Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya pada sehat ya. Baik, sebelumnya untuk memulai kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk doa dipimpin dengan ketua kelas ya. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih atas bantuannya ya. Baik, sekarang kita akan mengecek kehadiran dulu nih untuk pertemuan kali ini. Semuanya sudah hadir di sini apa belum ya? Sepertinya sudah semua ya. Nah, nanti untuk kehadiran tolong kalian isi di Google Form yang Ibu akan share di sini ya. Sebentar, Ibu share dulu. Oke, silakan diisi dulu ya untuk kehadirannya ya. Sudah diisi semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Sip, bagus. Baik, Ibu mengingatkan kembali ya untuk pembelajaran kali ini, tolong yang masih off cam, on cam dulu ya, karena biar kelihatan bahwa kalian memang benar-benar mengikuti kegiatan ini secara langsung. Dari yang sebelumnya kita kan sudah membahas yang namanya reaksi kimia dan persamaan reaksi ya. Ada yang tahu untuk reaksi kimia itu apa? Silakan ditanggapi. Menghasilkan zat baru, Bu. Ya, betul. Reaksi kimia itu adalah suatu reaksi yang menghasilkan zat baru. Adapun ciri-ciri dari reaksi kimia itu apa saja? Menghasilkan gas. Menghasilkan gas. Perubahan warna, Bu. Ya, menghasilkan warna yang baru. Kemudian? Terjadinya endapan. Ada lagi? Kenaikan suhu, Bu. Jadi kenaikan suhu. Baik, anak-anak, itu semua adalah ciri-ciri dari suatu reaksi kimia ya. Nah, sebenarnya apa saja sih hal yang mendasari dari reaksi kimia ini? Nanti kita akan pelajari di pertemuan kali ini, yaitu mengenai hukum dasar kimia. Untuk metode dan teknik penilaiannya yang akan Ibu berikan yaitu dengan cara diskusi antar kelompok ya. Kemudian nanti Ibu akan pengambilan penilaian dari segi sikap, keterampilan, kemudian satu lagi pengetahuan. Jadi ini semua satu kesatuan. Ibu harap kalian ketika pembelajaran ini berlangsung ikut aktif dalam berpartisipasi diskusi, terutama nanti dalam diskusi kelompok. Ibu akan share ya slide Ibu nih sebentar. Jadi nanti diharapkan kalian setelah melakukan pembelajaran kali ini dapat menganalisis konsep dan teori hukum dasar kimia dengan benar, menghubungkan hukum-hukum dasar kimia dengan persamaan reaksi dan perhitungan dengan benar, lalu yang terakhir dapat memprediksi persamaan reaksi dalam hukum-hukum dasar kimia dengan tepat. Sebentar, Ibu coba tampilkan seperti ini. Nah, ini perhatikan ya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini nih yang ada pada tampilan. Kira-kira nih apa aja yang ada di dalam gambar ini? Ada yang bisa menyebutkan? Karbon dioksida. Itu, Bu, rasanya nggak berubah itu, Bu. Sama aja itu. Iya, sama aja. Sama aja bagaimana, Rian? Makanya sama aja. Sebelah kiri sama sebelah kanan, walaupun arahnya beda tapi sama, Bu. Berarti Apanya sebelum yang sama? sama sesudah itu tulisannya yang 3,86 itu, Bu. Iya, berarti ini menyatakan Yang apa, sebelah Rian? kiri sama yang sebelah kanan. Ya, berarti menyatakan apa ini kalau 3,861 gram? Nggak ada perubahan, sama ya? Masanya. Iya, tidak ada Sebelum. perubahan. Sudah sama, Bu. Balonnya berubah tuh, Bu. Kenapa? Kenapa, Anita? Balonnya berubah ya? Oh iya, balonnya jadi melendung ya. Tuh, lihat nih hasilnya ya. Tapi ada yang sama, masanya tidak berubah. Kenapa ya kira-kira bisa seperti ini ya? Ada yang bisa menanggapi? Massa zat sebelum bereaksi dengan massa zat setelah bereaksi sama, Bu. Walaupun Iya. zatnya berubah, tapi massanya tetap sama. Ya, betul. Jadi memang dari gambar ini menunjukkan bahwa massa sebelum bereaksi dan setelah bereaksi itu adalah sama ya.
Tapi kalau misalkan kondisinya balon ini kita lepaskan, kira-kira masanya bakalan sama atau tidak? Tidak. Bu, Yuli angkat tangan, Bu. Iya. Oh iya, baik. Kenapa? Mau menjawab tadi. Ya, Yul, kenapa? kok kamu angkat tangan? Oh iya, silakan. Yuli Haryani, silakan. Jadi kalau Tapi- balonnya dilepas Bu, tidak sama lagi Bu, karena sudah beredar mana-mana Bu. Nah, apanya yang beredar? Hasil reaksinya Bu, sudah kemana-mana, tidak di satu tempat lagi kan Bu. Kalau sudah balonnya sudah lepaskan, berarti kan sudah ada yang hilang Bu. Ya, betul. Tapi hasil reaksinya yang hilang itu berupa apa? Gasnya yang hilang Bu. Ya, oke, berupa gas. Karena Kalau gas itu Bu menempati ruangan Bu, jadi sesuai dengan kondisi ruangannya Bu. Kalau kita biarkan ke alam, berarti dia menempati alam ini Bu, tidak lagi di dalam balon. Menurut saya seperti itu. iya, betul apa yang dikatakan oleh Yuli Haryani ya. Jadi memang ketika dihasilkan gas dalam wadah yang terbuka itu, maka gas akan menguap ke atas ya. Jadi tidak akan berada di wadah tersebut kembali. Berbeda halnya dalam kondisi keadaan tertutup. Nah, ini kita akan kaji mengenai hukum dasar kimia yang melibatkan fenomena. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok diskusi kecil. Silakan kalian diskusikan isi dari materi hukum kimia dasar ini, dan nanti Ibu akan share LKPD yang akan kalian isi ya selama berdiskusi kelompok, supaya membimbing kalian juga apa yang akan kalian pelajari. Silakan kalian explore informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber informasi yang bisa kalian dapatkan, bisa dari Chrome, YouTube, dan sebagainya. Oke? Dan nanti setelah melakukan diskusi, kalian presentasikan ya. Sudah paham tugasnya? Paham Bu. Sudah Bu. Baik, Sudah, Ya. Bu. Iya, saya akan share dulu ya. Ini LKPD-nya. Silakan dibuka ya LKPD-nya. Udah di-share di komentar nih. Sudah? Sudah bisa diakses semua? Ya, baik. Silakan kalian telah dulu. Untuk kelompoknya, kalian membagi kelompok sendiri saja ya. Jadi karena ini ada ber-11 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Silakan kalian bagi kelompok sendiri. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah Bu. Sudah. Ya, baik. Kalau sudah siap, sudah selesai, nanti saya akan minta perwakilan dari per kelompok untuk menyajikan ya. Silakan mungkin dari kelompok yang pertama. Hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama, ketika baking soda direaksikan dengan asam cuka, akan terbentuk zat baru Bu. Itu merupakan jenis perubahan kimia Bu, yang mengakibatkan lama kelamaan balon itu bisa berdiri Bu, karena sudah terisi penuh oleh gas karbon dioksida gitu Bu. Sebelum bereaksi zatnya 3,861 gram, sesudah pun seperti itu, artinya tidak ada perubahan maka Bu. Baik, yang lainnya bagaimana nih? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk ini ada yang kedua, ini ada percobaan reaksi hidrogen dengan oksigen dengan menghasilkan air. Jadi untuk kesimpulan yang kami dapat dari data percobaan ini adalah perbandingan massa-massa unsur yang menyusun suatu senyawa itu perbandingannya selalu tetap. Misalnya air perbandingan massa hidrogen dan oksigen yang membentuk air H2O itu selalu tetap, yaitu 1:8 yang sesuai dengan hukum Pros, hukum perbandingan tetap. Itu hasil diskusi kelompok kami. Iya, baik. Betul ya. Jadi itu adalah hukum perbandingan tetapnya. Jadi nanti Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi selama 10 menit yang akan Ibu share linknya ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini, yang pertama adalah hukum dasar kimia itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang tadi kita sempat bahas, yang pertama ada hukum dasar kimia, yaitu hukum Kekekalan massa, kekal massa. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. iya, baik. Hukum Pros. Iya, baik, betul. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Baik, sepertinya semua sudah paham ya. Jadi, diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan ya. Nanti Ibu akan share via WA ya.
untuk link pengumpulan upload tugas LKPD-nya di mana. Oke. Baik, untuk menutup kegiatan ini silakan dipimpin doa oleh ketua kelas lagi. Silakan untuk pimpin doa. Siang hari ini silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bu Cici. Iya, sama-sama semuanya. Terima kasih juga atas partisipasinya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam.